saya Grace Simanjuntak di channel YouTube-nya Wedi Subrata. Buat teman-teman yang belum subscribe atau belum klik lonceng, bisa subscribe terlebih dahulu. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang wanita yang hidupnya begitu menginspirasi. Seharusnya beliau saat ini sudah tidak ada, tetapi beliau diberi kesempatan untuk hidup kembali. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan suaminya. Yuk, ikuti perjalanan saya. Oke guys, mereka udah ada. Kita langsung yuk ngobrol-ngobrol. Halo Bu. Hai. Iya, saya Grace dan siapa dengan Ibu Erika dan Bapak? Saya Haryanto. Iya, Bapak Haryanto. Dan saat ini teman-teman, ini adalah yang kita tunggu-tunggu untuk bisa langsung berbincang-bincang dengan mereka. Ciptakan sebuah perubahan, sediakan diri untuk berbagi kepada banyak orang yang perlu kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik, untuk bisa melakukan yang terbaik. Aku di sini kan terus mendukungmu, menjadi sahabat karib di hidupmu. Majulah dalam kepercayaan diri, jangan berhenti melakukan yang terbaik. Oke teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini kita udah bersama dengan Ibu dan Bapak ya, yang mereka hidupnya menginspirasi banyak orang. Dan kabarnya Ibu pernah mengalami sakit kanker ya? Ya betul. Ya, dan itu gimana ceritanya kalau boleh tahu? Iya, saya divonis kanker ganas agresif dan dokter bilang hidup saya tinggal hitungan hari karena dari rahim itu menyebar ke dua indung telur saya, kiri kanan, menyebar juga ke kelenjar getah beningnya, serviknya, bahkan limpa, bahkan sampai paru-paru. Wow, itu situasi yang tidak gampang. Iya, benar sekali. Dan saat itu apakah menyerah dengan keadaan dan sampai akhirnya Waktu terdiagnosa kanker, saya sangat terpukul dan kaget ya, karena kami nggak punya riwayat penderita kanker, dan itu juga kayak seperti berita yang mengejutkan di siang hari ya. Saya sampai menerima hasil dokter dan 1 jam itu saya menangis di kamar mandi karena kaki rasanya nggak berpijak ke lantai. Itu berita yang sangat mengejutkan bagi kami. wow, jadi seperti itu ya Bu. Kemudian saat Bapak tahu Ibu mengalami kanker itu ya, sampai depresi gimana perasaan Bapak saat itu? Wah, satu perasaan yang sangat menakutkan ya, karena sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Dan buat saya seperti kalau istilah orang tuh disambar halilintar di tengah siang bolong. Iya. Dan itulah yang membuat saya bergumul begitu berat. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tapi kenyataan adalah istri saya mengalami, dan bayang-bayang yang mengerikan sudah muncul dalam benak saya bahwa ya betapa beratnya perjalanan hidup yang akan saya lalui hadapi ke depannya. Nah, biasanya kita tahu kan kalau misalnya penderita kanker itu hidupnya sangat singkat gitu ya. Waktu Bapak tahu, apakah Bapak memilih untuk ya sudah gitu kan, kalau memang hidupnya singkat aja, kemudian Bapak memilih untuk menunggu sampai waktunya tiba dan kemudian Bapak bisa bersenang-senang dengan orang lain, atau gimana Pak saat itu sampai akhirnya kita bisa bertemu saat ini? Ya, saat itu kami berpikir dan berusaha untuk cari solusi yang terbaik. Nah, puji Tuhan ya, kami pernah ke suatu tempat di luar negeri dan itu menjadi satu referensi buat kami ya, rumah sakit di luar negeri, dan saya membawa istri ke sana untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik buat dia. Wow, berarti Bapak begitu memperhatikan istri saat titik terlemah bahkan saat hari ini. Ya. Ya, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Nggak gampang untuk tetap setia ada di keadaan yang tidak mudah bagi keluarga ini. Itu kita sambil jalan ya, biar lebih santai aja gitu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol gitu, bersenda gurau bahkan teman-teman. Ya, tetapi ada satu yang pengen saya tahu dari kita semua, pengen tahu juga dari Ibu dan Bapak, gimana caranya Ibu bisa sampai sesemangat ini untuk hidup?
Waktu saya tahu hasil saya kanker, 1 jam saya nangis di kamar mandi. Saya bicara, diri saya bicara dengan saya, bilang, gimana nih, kamu mau terus nangis di sini atau kamu mau bangkit? Kita hadapi bersama. Saya memilih untuk bangkit, menghadapi pintu kamar mandi, dan saya mau menghadapi kanker ini. Karena saya tahu bahwa kanker ini nggak bisa dilawan dengan menyerah, tidak punya pengharapan, nggak bisa. Maka itu, apa yang membuat saya semangat? Saya mendapatkan visi hidup yang diubahkan. Itu yang membuat saya semangat sampai hari ini untuk menjalankan visi yang saya dapati pada waktu sedang. Ya, saya sampai merinding. Visi yang membuat Ibu Erika begitu semangat dalam dia melanjutkan hidupnya sampai saat ini. Dan kabarnya sempat divonis dokter waktu itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, dokter memvonis apa saat itu? Dokter memvonis bahwa hidup saya tinggal hitungan hari dan it's not good for you. Berita yang sangat tidak baik, kankernya terlalu ganas, dan dokter sudah sebenarnya udah give up. Itu divonis dalam hitungan hari itu pada tahun berapa? 2016. Dan saat ini teman-teman tahu dong, ini tahun 2019, ada waktu sekitar 3 tahun yang seharusnya Ibu nggak ada. Ya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, apa lagi? Nah, kalau untuk Bapak sendiri melihat Ibu yang sesemangat ini, apa cara yang Bapak lakukan untuk membuat Ibu ini semangatnya tetap tahan ya, Bang? Ya, mempertahankan semangat itu memang mudah ya. Ketika melihat dia sakit, ya hati ini begitu kalut, begitu sedih, tapi tengah sedih itulah tetap membangkitkan semangat bahwa tetap ada pengharapan untuk maju, sekalipun memang rasanya berat. Ya, ada pertanyaan menarik lagi setelah kita berbincang-bincang. Tadi Bu Erika sempat menyinggung tentang visi gitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, yang kami pengen belajar juga, visi apa yang Ibu dapatkan sehingga untuk bertahan sampai hari ini dan Ya, saya melihat hidup ini sebenarnya kita nggak punya apa-apa lagi ya. Apa yang kita mau capai, apa yang kita mau kejar. Ketika di kanker inilah justru saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan pemilik hidup saya. Saya mendapatkan sebuah visi bagaimana membawa orang-orang untuk kenal siapa Tuhan dan mempersiapkan di dalam kekekalan. Karena hidup ini ya, guys, pasti mati, ya kan? Tetapi bagaimana kita mencapai ke sana, kita punya hidup yang berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, karena hidup ini bukan lagi berbicara tentang saya, tentang sakit saya, tetapi hidup ini berbicara tentang Tuhan yang hidup di dalam hidup saya. untuk lebih santai lagi kita bisa sambil di situ ngobrolnya. Cuaca saat ini sangat luar biasa. Nah, tadi kita udah Bu Erika nyampein kepada kita semua tentang visinya ya. Hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tapi gimana orang bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ini sama nggak Pak sebenarnya dengan visi Bapak? Ya, tentu visi jadi sama, karena disinilah kita dipertemukan Tuhan untuk membangun visi, menunaikan dan menjalankan visi yang telah Tuhan berikan juga. Dan ini terus kita pemandangkan di dalam hati kita dan kita sharekan. Dan ketemunya karena visi ya Pak ya waktu itu ya? Ketemu Ibu dan Bapak saat itu karena Bapak punya visi yang sama, Ibu punya visi yang sama. Visi kami yang kami jalani saat ini itu saat kami kanker. Di ulang tahun pernikahan kami yang ke-16. 16 tahun Ya, pernikahan. ya, dan itu pun dalam keadaan tidak dirayakan, dan saya duduk di kursi dorong, suami saya dampingi saya, bahkan saya buang air pun di tempat tidur, maaf ya, karena kondisi yang begitu sulit. Di ulang tahun pernikahan kami yang ke-16 itu. Tuhan memberi visi Ya. gitu ya. Bicara soal visi, teman-teman, saya pernah melihat di beberapa media sosial itu tentang IC3, Indonesia Christian Cancer Community gitu. Dan kabarnya ada di beberapa kota di Indonesia. Kira-kira itu apa Bu? Dan kami pengen tahu. Ya, IC3 adalah Indonesia Christian Cancer Community, sebuah komunitas untuk para pejuang kanker dan pendampingnya, yaitu caregiver. Ya, visi kami adalah mengenalkan Tuhan satu persatu kepada pejuang kanker dan caregiver dan mempersiapkan mereka di dalam kekekalan. Kami sudah ada anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tujuannya adalah untuk
menyemangati setiap Iya, betul, kanker ya. betul. Karena pada waktu orang menderita kanker itu down dan race, ada semangat yang hancur ya. Bahkan tidak jarang juga ada yang sampai mau mati karena kondisi yang tidak nyaman, sakit, ya, dan tidak enak sekali. Jadi kehadiran kami adalah sahabat bagi mereka, menguatkan mereka di dalam perjuangan, di dalam kanker. Dan untuk memberi semangat juga kepada caregiver ya. Iya. Ya, saat ini seperti Bapak disebut caregiver ya. Iya. Yang selalu ada menopang setiap keseharian ini. Jadi karena visi yang sama itulah yang membuat kami sama-sama bergerak dalam satu tujuan yang sama. Dan akhirnya bisa menjadi Iya. besar dan ada di beberapa. Iya, betul. Jadi kita sambil jalan Bu. Dan kan itu ada di beberapa kota. Salah satunya saat ini Kota Pontianak. Iya. Dan teman-teman kita lagi berada di Rumah Radang. Rumah Radang merupakan salah satu ikon di Kota Pontianak, menjadi ikon Kalimantan Barat. Apa yang menggerakkan Ibu dan Bapak sampai akhirnya mau ada? Kan karena baru nih ya kabarnya ini di Kalbar ya. Welcome to Kalimantan Barat. Terima kasih. Kabarnya masih baru ada di Kalimantan Barat. Kenapa Kalimantan Barat yang dipilih, Pak? Kenapa nggak Amerika gitu? Atau Iya. misalnya Bogor, Jakarta gitu ya? Inilah keunikan ya dari Kalimantan Barat yang membuat kami ada di tempat ini, dan IC3 pusatnya justru di Kalimantan Barat, di Pontianak. Kami sudah ada di Jakarta, di Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. IC3 itu kan cukup besar ya, dan ada di beberapa kota, dan pasti membutuhkan tenaga pekerja. Itu mereka dibayar atau mereka tenaga volunteer? Sekarang apa? Mereka yang ada di kota-kota, mereka adalah para volunteer, dan mereka bersedia memberi hidup mereka untuk bersama-sama melayani dengan cara ya kami membagi visi kepada mereka bahwa melayani para pejuang kanker atau caregiver itu adalah hal yang baik dan mulia. Gimana bisa bertemu dengan para volunteer dan akhirnya membagikan hati, kemudian volunteer ini bisa bekerja bersama? Nggak gampang loh Pak dapat volunteer. Iya. Pertama itu kami kan buka dalam kelompok WhatsApp ya yang banyak. Terus kami kan memang visit ke kota-kota. Kami datang ke mereka. Nah, di sanalah ketika kami mau buka satu tempat komunitas, kami bagikan visi kami kepada mereka, dan ternyata satu visi itu yang membuat kami bisa ada di kota-kota. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Di IC3 itu kan ada para anggota ya Pak. Iya. Apa yang sudah teman-teman di IC3 kerjakan sampai saat ini ya? Salah satu misi kami dari IC3 adalah melihat bahwa hidup ini adalah privilege, hak istimewa dari Tuhan pada waktu kita kanker. Dan ini memang tidak mudah, tetapi menjadi mudah pada waktu kita bersama-sama menjalaninya. Dan kami juga memiliki misi adalah membuat mereka, memberdayakan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang optimal, menemukan lagi kembali panggilan hidup mereka, gairah hidup mereka, dan semangat hidup mereka untuk berjuang. IC3 sekarang bersama-sama dengan teman-teman kami sudah menerbitkan buku-buku yang berkualitas, buku pengharapan kalau tiada pengharapan. Ini sudah masuk cetakan kedua. Cetakan pertama itu kemarin Juli 2018. Hasil dari teman-teman. Ya, betul. Perjuangan mereka tuliskan ya, dan ini Januari ini masuk cetakan kedua. Kemudian kami juga menerbitkan buku Kanker Bukan Akhir Segalanya. Dan kita Januari akhir ini juga akan melaunching album pertama yang ditulis oleh para pejuang kanker, dan mereka yang menyanyikan juga orang-orang yang berjuang dengan kanker. Bisa bayangin Grace, suara mereka karena kemo habis ya, harga diri mereka, tapi mereka mau sama-sama berkarya. Dan teman-teman, ada sesuatu yang saya dapatkan dari perbincangan saat ini, bahwa bahkan saat mereka sudah tahu hidup itu sangat singkat, mereka pun bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Apalagi kita yang masih sehat, yang masih kuat ya, harusnya kita bisa berkarya lebih, bener ya Pak ya? Bener. Ya, nah apa harapan Bapak dan Ibu di IC3 dan kedepannya, mungkin ada rencana apa berikutnya yang bisa dibagikan ke teman-teman? Kami akan terus membagi visi dan misi ini kepada banyak orang, ya khususnya mereka yang menderita pejuang kanker dan caregiver, bahwa hidup yang mereka alami saat ini bukan sesuatu yang akan membuat mereka mundur, justru menjadi sebuah kesempatan untuk mengembangkan diri mereka dan menemukan kembali
ya panggilan Tuhan buat mereka. Dan ini kami terus bagikan supaya semakin banyak ya para survivor, mereka punya semangat dan punya juang hidup untuk nyata lagi. Ya, betapa hidup adalah sebuah kesempatan, teman-teman. Itu dari Bapak. Kalau dari Ibu sendiri, Bu, apa harapan dan saya bulan Desember ini kanker ganas tumbuh lagi di tempat yang baru. Ayo teman-teman yang seperjuangan kanker, saya pun mengalami hal yang sama. Kanker saya relapse lagi dan tumbuh lagi di tempat yang baru. Kita memiliki, begitu hidup terasa sulit, kita masih punya Tuhan. Sekarang yang kita mau kejar sama-sama adalah kita mau membagikan legasi iman, warisan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau warisan harta udah banyak, Grace. Tapi warisan iman, sekalipun tubuh dan dagingku habis lenyap, tapi Tuhan gunung batuku, kita akan menyaksikan tentang Dia melalui karya-karya kita yang akan kita bagikan kepada orang lain, menguatkan orang di luar sana. Mereka yang sedang berjuang di dalam kanker, mereka yang sedang menghadapi keluarga yang begitu sulit di dalam perjuangan kanker, mereka dikuatkan. Kita bergandengan tangan, melakukan yang terbaik di dalam hidup kita yang masih ada ini. Oh, bahkan saya pun sangat diberkati dengan kesaksian Ibu dan Bapak, luar biasa sekali gitu. Dan saat ini sebagai penutup nih Pak, Bu, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman muda? Biasanya pengguna YouTube itu banyak anak-anak muda Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan ada penderita kanker yang sedang berjuang juga ya. Ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan? Ya, ketika kita menikah, kita menyatakan sebuah janji di hadapan Tuhan, dan janji itu harus kita hidupi. Maka ketika istri mengalami kanker, di sanalah saya belajar bisa memaknai dan menghidupi janji tersebut. Ketika senang atau susah, sehat atau sakit, di sanalah saya menyatakan bahwa Tuhan, ini saya mau setia dengan janji yang pernah saya ucapkan di hadapan Tuhan. Setia dengan janji yang pernah diucapkan kepada Tuhan. Kalau Ibu, pesan-pesan buat teman-teman yang menonton saat ini? Ya, teman-teman seperjuangan ya, kita para pejuang kanker itu emosi up and down, emosi kita labil, ya. Itu kadang-kadang nggak nyaman buat kita. Tapi mari kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, belajar berdamai untuk penyakit kita, ya. Melihat ini adalah suatu privilege istimewa dari Tuhan, dan mari kita sama-sama tetap berjuang untuk mendalam kanker ini. Oke Ibu, Bapak, dan hari ini sangat menyenangkan sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak untuk kesediaannya ya untuk ada di channel YouTube WD Subrata. Dan teman-teman, hidup adalah sebuah kesempatan. Selama kita masih bisa hidup, berikanlah kualitas yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kisah dari Ibu Erika dan Bapak pernah diangkat dalam sebuah karya ilmiah seorang mahasiswa. Kami juga rindu untuk mengangkat cerita Ibu dan Bapak menjadi sebuah film. Untuk itu teman-teman, doakan kami agar kami bisa tetap terus berkarya. Jangan lupa untuk tetap support kami melalui subscribe dan komen di bawah ini agar kita bisa tetap terus berikan kualitas yang terbaik dan kita bisa tetap terus berkarya. Sampai di sini dulu, Grace Simanjuntak, kami undur diri. Sampai jumpa lagi.